11, jam 12 masih cadangan situ di luar jam sewajarnya. Berkendara pasti melebihi kecepatan batas maksimal. Tempat yang justru di situ kawasan tertib berlalu lintas. Untuk kasus kecelakaan itu paling banyak itu faktornya apa? Sen kiri belok kanan. Emak-emak itu. Ya, Yuk. yes. Ketemu konco lawas. Baik. Ya. Pada video saya kali ini saya nyambangi konco lawas. Ini suwi nggak ketemu ya. Sudah lama nggak ketemu. Bapak Ida Eko Hartono selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Ya. Mas Eko sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Eko, ngomong-ngomong nih, di wilayah Kota Madiun itu kasus kecelakaan kan sangat tinggi. Ya. Sejauh ini proses-prosesnya untuk penegakan hukumnya gimana Mas Eko? Ya, selama dari kami menjabat bulan Maret kemarin itu juga sudah kami letakkan ke kejaksaan untuk proses di sidang dan perkara meninggal dunia namanya, terus ada yang cedera patah tulang ya, karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, jadi mereka memang ingin diselesaikan di meja hijau. Jadi memang maunya masuk di persidangan ya, jadi masuk di ranah hukum ya. Ranah hukum. Banyak atau sering kali muncul anggapan miring masyarakat dan kaitannya dengan kepolisian kalau terjadi kecelakaan terus gak usah ngomong polisi kok malah hentai akeh misalnya seperti itu. Nah, menanggapi hal-hal seperti ini gimana Mas? Nah, ini jadi kami sendiri juga apabila ada kejadian laka lantas itu kami langsung mendatangi lokasi, memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, harus kita edukasi. Jadi apabila ada kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian itu seharusnya malah lebih saling empati, maksudnya lebih mendukung ya. Karena terkait itu nanti pembiayaan ke orang yang cedera di rumah sakit itu kan apabila terjadi laka lantas di jalan raya. Apalagi jalan raya itu harus ada surat dari pihak kepolisian. Nanti penjaminnya siapa? Apakah Jasara Harja atau BPJS? Nah, kalau untuk menanggapi masyarakat yang ditanyakan tadi ya harus kami edukasi lagi. Jadi di sini itu tidak ada pengambilan kendaraan bermotor itu ditarik biaya, tidak ada. Semuanya gratis. Ya. Karena yang berkembang di masyarakat kan seperti itu. Itu artinya kalau ada kecelakaan terus pokoknya api-apian aja sampai kena polisi. Nanti kalau kena polisi malah tekan diri malah kan seperti ya, itu. dalam arti memang dari apabila terjadi laka sampai patah tulang itu ya memang harus diproses hukum. Jadi dari proses hukum itu nanti akan ada pelayanan dari Jasara Harja karena semuanya kan sudah online. Jadi setelah diperiksa Justru lebih membantu ya. Iya, betul, lebih membantu karena semuanya sudah online Pak. Antaranya kepolisian, rumah sakit, Jasara Harja itu sudah online. Jadi kalau tidak mau ditangani pihak kepolisian ya mohon maaf, dari pihak Jasara Harja juga tidak bisa memberikan klaim, tidak bisa membantu. Jadi kalau ada apa-apanya ditanggung sendiri. Iya, ditanggung sendiri. Pihak rumah sakit sendiri juga sama. Apabila tidak ada surat keterangan dari Jasara Harja ya berarti harus mau tidak mau harus bayar sendiri meskipun itu kecelakaan lalu lintas. Itu makanya kalau ada kecelakaan lalu lintas kita pihak kepolisian ikuti aja. Yang jelas kalau pengambilan kendaraan tidak ada biaya. Terus kalau sejauh ini ya mungkin selama Mas Eko menjabat di Gakum ya, penegakan hukum di Satlantas Polres
untuk kasus kecelakaan itu paling banyak itu faktornya apa? Faktornya tata human error. Manusianya, Iya, pengendaranya. Di Kota Madiun ini sudah cukup banyak rambu-rambu, sudah cukup banyak penerangan jalan, namun memang faktor lalai dari pengemudi itu sendiri. Kondisi jalannya juga sudah bagus. Sudah bagus, sangat bagus di sini Pak. Di Kota Madiun itu rata-rata sudah bagus. Karena rata-rata memang faktor lalai. Di sisi lain mungkin penyebabnya ya mungkin ya terburu-buru, rata-rata terburu-buru. Jadi mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Untuk rambu-rambu yang terpasang di wilayah hukum Kota Madiun sudah, menurut kami sudah cukup, lebih dari cukup. Dari penerangan jalan saat malam hari sudah cukup. Dan rata-rata kecelakaan itu memang sebetulnya di tempat-tempat yang justru di situ kawasan tertib berlalu lintas. Justru di kawasan tertib lalu lintas itu Iya. banyak kecelakaan. Iya, itu di mana di tepi sih, rata-rata dia agak di tepi itu. Kalau di tengah kotanya tidak ada di tepi. Jadi mereka berkendara pasti melebihi kecepatan batas maksimal. Rata-rata seperti itu. Faktor terburu-buru, hampir rata-rata seperti itu. Rata pasti melebihi kecepatan maksimal. Padahal Kota Madiun jalannya kan kecil. Ya. Terus yang sering kali diamati dan dilihat itu adanya pengendara di bawah umur. Nah ini dari penegakan hukum gimana ya Mas Eko? Ya. Repot gitu kan? ya tidak dipungkiri, memang banyak juga anak-anak sekolah yang belum saatnya berkendara tapi sudah berkendara sepeda motor. Itu ya juga harusnya ada dukungan dari orang tua juga. Jadi peran orang tua Ya sangat berperan, karena kan yang memfasilitasi kan pasti orang tua dan mungkin dari pihak kepolisian. Kalau kami kan menghimbau, mengharapkan apabila memang belum cukup umur, juga belum memiliki SIM, seyogyanya kan jangan naik kendaraan bermotor. Mungkin bisa diantar sama orang tuanya. Ya situasinya seperti itu ya, jadi juga peran orang tua juga, termasuk yang di ring road kalau malam Sabtu, malam Minggu itu juga sudah jadi atensi kami. Pihak Asalib itu sudah sering kami patroli, sudah sering kami biarkan, namun ya tiap tugas kembali ke kantor mereka ya datang lagi seperti itu terus. Dan itu rata-rata memang anak-anak baru, masih pelajar-pelajar kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, mungkin dari udah malam sebulan juga, jam 11, jam 12 masih cadangan di situ di luar jam sewajarnya anak sekolah. Nah, itu kan peran orang tua sebetulnya. Jam segitu putranya belum pulang, ini harusnya menjadi tanda tanya. Ada apa? Malam-malam masih di luar. Padahal mereka ini kan asetnya orang tua. Nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dirugikan juga orang tua itu. Gitu. Kalau dilihat dari jumlah kasusnya banyak ya? 2024 ini Kalau jumlah kasus di tahun 2024 ini mulai Januari sampai sekarang itu ada 249. 249. Itu yang diselesaikan melalui jalur hukum atau seluruh kasus kasus ada 249 ya, termasuk tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah di Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo. Ya alhamdulillah kita tergolong rendah. Sebetulnya banyak sadar hukum juga sih pengendara. Hanya yaitu yang namanya musibah. Karena faktor human error. Kalau faktor kendaraan ternyata faktor human error. Jadi mabuk mungkin ya ada? Belum ya belum mabuk nggak sampai mereka tidur di jalan. Ya. Kalau secara fungsi sebetulnya apa sih? Gakum ya, penegakan hukum. Gakum. Unit Gakum, unit penegakan hukum. Itu kalau dulu namanya unit laka. Ya, karena sekarang yang ditangani itu tidak hanya terkait kecelakaan, jadi terkait penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas kan tidak hanya tilang saja, kadang ada yang over
overdimensi overload, kendaraan yang dimodifikasi tidak sesuai dengan dimensinya. Nah, itu juga menjadi ranah kami dalam melakukan penegakan hukum. Di jalan raya nanti kalau apabila ditemukan kendaraan yang overdimensi, terus tata cara muat barang yang lebih batas yang ditentukan, itu yang berasal dari kami juga bisa dipidana. Kalau ada masyarakat tahu itu bisa lapor? Bisa, apa? Langsung lapor ke Satlantas bisa. Terus balap liar, atau anak berbalapan itu bisa dipidana. Ini dari pihak yang melakukan penegakan hukum, dari kami itu bisa diberkas, bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Sudah ada contohnya di Mangalar. Kan juga seperti itu. Jadi misalnya masyarakat tahu ada aksi balap liar atau mungkin ada kendaraan-kendaraan yang over kapasitas misalnya, overdimensi itu dengan foto atau video langsung dikirim. Iya, bisa. Sebagai bentuk laporan itu bisa dilaporkan, ada kendaraan bisa. Jadi biar petugas meluncur, biar ditindaklanjuti. Odol, overdimensi, overload. Jadi dimensi itu panjang kendaraan mungkin tingginya tidak sewajarnya dan tidak lolos uji tipe, ya kan? Tidak sesuai dengan buku gear. Terus overload itu kan tata cara muat barangnya, tingginya itu melebihi batasan itu bisa ditindaklanjuti. Terus ini satu lagi Mas Eko, sejauh ini kan kayak nggak pernah ada lagi rahasia gitu ya. Nah, itu kenapa? Apakah dari CCTV yang terpasang itu sudah cukup atau? Nah, kalau untuk razia itu untuk saat ini memang tidak ada, adanya hanya hunting. Hunting itu dalam bentuk giat patroli. Sebenarnya kita ingin mendewasakan para pengemudi. Jadi tidak ada polisi, tetap tertib di jalan raya. Jadi harus sadar hukum, sadar diri. Oh ya, saya belum punya SIM, tidak ngurusi, kayak gitu. Kalau penegakan hukum di jalan sekarang pakai sistem patroli. Jadi hunting, petugas melakukan giat patroli, ditemukan pelanggaran, langsung ditangkap, ditilang. Seperti itu. Dan kamera yang mobile itu juga? Ya, sama dengan ETLE, di dalamnya ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Itu sejak tahun 2021, kalau nggak salah, itu ada yang namanya ETLE statis sama ETLE dinamis. ETLE statis itu menetap di perempatan itu, terus ETLE dinamis yang mobile pakai roda 4 itu. Ya. Satu lagi mungkin saran atau himbauan untuk masyarakat. Ya, kita kan pengennya selamat ya. Jadi kalau kita berkendara itu, saya berangkat ke kantor dan sebagainya, itu pengennya kan selamat. Gitu. Ya. Kita sudah berhati-hati, ternyata ada yang ugal-ugalan atau. Nah, ini mungkin ada himbauan yang bisa disampaikan ini, Mas. Ya, dari kami, dari unit penegakan hukum, berpesan kepada masyarakat, warga masyarakat, pengguna jalan. Jadi pengguna jalan tidak hanya pengemudi sepeda motor, tapi ada pengemudi roda 4, roda 6, pejalan kaki, maupun pesepeda kayu juga. Intinya kita harus berhati-hati dalam berkendara. Apabila berkendara itu konsentrasi, jangan melamun, terus ikuti dan patuhi rambu-rambu yang ada. Selanjutnya melengkapi diri, apabila harus dilengkapi SIM, STNK, kendaraan pun jangan diubah-ubah sesuai dengan standarnya. Jadi dirubah-rubah, katakanlah ukuran bannya diperkecil, knalpot diganti dengan suara yang bising. Itu kan juga mengganggu konsentrasi kendaraan yang pengemudi yang lain. Itu juga bisa menyebabkan laka. Itu juga salah satu penyebab laka juga. Kendaraan knalpot dengan bising itu bisa mengganggu konsentrasi pengendara yang lain.
Akhirnya kan konsentrasinya biar ada yang kaget, akhirnya bisa menumbur kendaraan yang lain. Ya, intinya pesannya saya yang berpesan tetap jaga keselamatan dalam berkendara, jaga emosi dan lengkapi diri dengan persyaratan yang berlaku. SIM, STNK, kelengkapan helm, apabila naik sepeda motor, pakai jaket, pakai sepatu, ya pakai sepatu, pakai sandal ya nggak apa. Ya, dan satu lagi, jangan main HP sambil berkendara. Ya itu loh, ya sering ditemukan juga ya. Main handphone sambil berkendara. Aduh, repot. Terutama lagi ya itu, bahaya itu. Sen kiri belok kanan. Emak-emak itu. Sen kiri belok kanan. Ya, Mas Eko, terima kasih ngobrolnya. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu. Amin. Harapan kita bersama. Kalau kita berkendara itu pengennya juga lancar, pengennya juga selamat, sampai di tujuan juga selamat sesuai dengan Mas Iwan. itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.